Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali bersama dalam renungan pagi GMI Kanaan Medan Selatan di hari Sabtu 2 Mei 2026. Kita akan mendengarkan firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau bagi kami pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Yeremia pasal 26 ayat 20 sampai ayat 24. Jemaat Tuhan, saya fokus di ayat 20. Demikian firman Tuhan. Ada seorang lagi yang bernubuat demi nama Tuhan, yaitu Uria bin Semaya dari Kiryat Yearim. Dia bernubuat tentang kota dan negeri ini sama seperti yang dikatakan Yeremia. Amin. Konsistensi pesan kebenaran. Konsistensi pesan kebenaran. Itu yang menjadi tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Jemaat yang terkasih, masih banyak orang berpikir bahwa mengikut Tuhan, menyuarakan kebenaran, akan selalu berujung pada happy ending. Itu konsep dunia. Bahkan sampai ada yang punya konsep akan menerima memperoleh kesuksesan atau perlindungan ajaib atau rasa aman bahkan dihormati oleh orang lain. Namun dalam kitab Yeremia pasal 26 ini, khususnya di ayat 20 sampai ayatnya yang ke-24, kita melihat bagaimana realitas yang kontras melalui sosok Uria bin Semaya. Yeremia dan Uria menyampaikan pesan yang sama dari Tuhan yang sama. Pesan yang sama dari Tuhan yang sama kepada raja yang sama. Namun, nasib mereka berbeda. Mari kita perhatikan kisah yang singkat namun sangat tajam. Yang pertama, kita melihat pada bagian pertama ada sebuah kesetiaan. Kesetiaan yang berisiko. Tetapi ada juga seorang lain yang bernubuat demi nama Tuhan. Uria bin Semaya tadi kita dengarkan. Uria sesungguhnya bukan seorang peniru Yeremia dalam arti yang negatif. Ia adalah rekan sekerja dalam kebenaran. Poin penting pada bagian ini, kebenaran tidak bergantung pada siapa yang mengatakannya, tapi pada siapa sumbernya. Dunia mungkin membenci pesan Tuhan, bukan karena pembawanya, tetapi karena isinya yang menegur dosa. Uria tahu Yeremia sedang terancam hukuman mati ketika Yeremia telah lebih dahulu mengecam dosa para pemimpin pada saat itu. Dan jemaat Tuhan, namun ia tidak memilih untuk diam. Lalu selanjutnya pesan yang sama diulang kembali oleh Uria. Ia memilih untuk berdiri di barisan yang sama dengan Yeremia. Meski nasib Uria dan Yeremia berbeda. Pada bagian ini kita melihat bagaimana sesungguhnya di ayat berikutnya Raja Yoyakim, para perwiranya mendengar nubuat Uria, raja berusaha untuk membunuhnya. Bahkan ayat 21 mencatat bahwa Uria menjadi takut lalu melarikan diri ke Mesir. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada bagian ini bahwa respon dunia terhadap kebenaran, bagaimana sikap daripada Yeremia dan Uria di dalam menyampaikan kebenaran tidaklah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Kebenaran adalah tetap sebuah kebenaran, tidak dapat ditawar. Konsistensi pesan kebenaran tetap kebenaran. Baik ketika itu menyelamatkan kita seperti Yeremia, karena pesannya sama, pesan Yeremia, maupun ketika itu menuntut nyawa kita seperti Uria, karena Uria akhirnya mati karena pesan yang disampaikannya. Kisah Uria berakhir dengan tragis. Ia dikejar sampai ke Mesir, dibawa kembali, dibunuh dengan pedang oleh Raja Yoyakim,
Bahkan mayatnya dilemparkan ke pekuburan rakyat biasa. Mengapa Yeremia selamat melalui perlindungan Ahikam bin Safan, sedangkan Uria tewas? Ini adalah misteri dari kedaulatan Allah. Yeremia dipelihara untuk melanjutkan tugas nabi yang panjang. Uria dipanggil pulang melalui jalan kemartiran. Jadi jemaat Tuhan, kematian Uria bukan tanda bahwa Tuhan gagal melindunginya, melainkan tanda betapa kerasnya hati umat Israel saat itu. Darah Uria menjadi saksi yang memperkuat hukuman atas Yerusalem. Lewat firman Tuhan ini kita mau belajar jemaat Tuhan. Dua hal. Yang pertama, konsistensi pesan kebenaran, tetaplah kebenaran. Baik ketika itu menyelamatkan kita, sama seperti Yeremia, maupun ketika itu menuntut nyawa kita, sama seperti Uria. Tapi konsistensi pesan kebenaran adalah tetap kebenaran. Yang kedua, keberanian yang jujur. Tuhan memahami ketakutan kita, tapi Dia menghargai ketaatan kita. Uria mungkin lari karena takut, tapi ia tetap dicatat sebagai nabi yang berkata tepat seperti yang dikatakan Yeremia. Manusiawi. Kalau Uria akhirnya takut dan dia melarikan diri ke Mesir, sangat manusiawi. Tapi pun demikian, Uria dicatat sebagai seorang nabi, bahkan dikatakan tepat seperti yang dikatakan oleh Yeremia. Bagaimana dengan kita jemaat yang diberkati Tuhan? Apakah kita berani menyuarakan kebenaran di lingkungan kita, di tengah pekerjaan, di tengah keluarga, komunitas, meskipun ada resiko untuk dikucilkan atau resiko kita menjadi dirugikan? Mari hari ini ingatlah bahwa tugas kita adalah setia menyampaikan pesannya. Hasilnya ada pada tangan Tuhan. Selamat untuk tetap konsisten menyatakan kebenaran. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang menginginkan kami melalui kisah Nabi Yeremia dan Uria bin Samaya belajar untuk setia kepadamu, setia terhadap panggilan yang mulia, meskipun terkadang harus melewati jalan yang tidak mudah. Tuhan, berikan kami keberanian seperti hamba-hamba-Mu ini. Bahkan saat dunia menawarkan jalan pintas, kompromi terhadap dosa, mampukan kami untuk tetap berpijak pada kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami yang sedang berjuang dalam tugas pelayanan, pekerjaan, bahkan dalam berjuang dalam segala pergumulan kehidupan kami. Materaikanlah firman-Mu ya Tuhan. Segala aktivitas kami satu hari ini kami serahkan kepadamu. Setiap yang kami pikirkan dan kerjakan, Engkaulah membuatnya berhasil. Anak-anak kami sepanjang hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Berkati dalam setiap tumbuh kembangnya, dalam setiap jenjang pendidikannya. Biar anak-anak kami menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang berkemenangan di dalam Tuhan. Pada saat-saat sekarang ini ada banyak anak-anak kami yang sedang mengikuti tes untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Usaha yang mereka sudah lakukan, yang sedang mereka lakukan, berkatilah. Bahkan beberapa anak-anak kami Tuhan sedang mengikuti tes di kedinasan. Bahkan ada yang sedang persiapan untuk mengikuti tes di akademi militer. Ada yang sedang mengikuti tes di Akpol. Tuhan berkati mereka seluruhnya. Buatlah anak-anak kami berhasil. Pada pagi ini kami terus bawa kepadamu jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Kami bawa terus untuk Inang Hinsa Boru Tambunan, untuk Inang Opung Kepin Boru Utaurut, untuk Amang Markus Yahaan, untuk Amang P Tambunan, untuk Opung Sipra Boru Panggabean. Ada Amang Ersianturi yang kami dengar baru selesai operasi katarak. Bapa, dalam proses pemulihan mereka, Engkau sajalah yang campur tangan memberkati, menjamah dan menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkanlah mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.